Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin gila. Gak cuma Pak Jokowi yang diduga memiliki ijazah palsu, namun istrinya Ibu Iriana juga diduga memiliki gelar palsu. Wow, gila. Jika ini benar terbukti, maka selama 10 tahun rakyat Indonesia diprank gila-gilaan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Sementara itu, seorang pengamat politik mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang memanfaatkan Pak Prabowo untuk melindungi dirinya dari tuduhan ijazah palsu dan jetan hukum yang mengintai. Wah, gila. Apakah iya Pak Prabowo semudah itu diperalat oleh orang lain gitu ya? Apalagi beliau sebagai kepala negara gitu ya. Nggak mungkin dong macan Asia gitu loh. Semudah itu diperalat oleh orang lain, nggak mungkin dong ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini ya, let's go. Tahun 1970. Jadi kan kalau kelakuan seperti ini sejak awal Jokowi sudah melakukannya, bahwa dia berbohong dari waktu ke waktu dia lakukan. Dan sekarang ini dia ingin berbohong dengan mengandalkan polisi di belakangnya, mengandalkan Prabowo akan berpihak padanya untuk melindungi. Artinya dia berharap Prabowo melanggar hukum sekali lagi dalam rangka melindungi Jokowi. Ini aja sebenarnya yang mau dilakukan. Tapi bahwa dia tidak berdaya untuk membuktikan apakah dia memiliki skripsi, apakah dia memiliki ijazah asli. Sejak awal, bahkan orang sudah mengatakan sekarang, rupanya kayaknya Pak Jokowi ini dari ijazah SD sampai sarjana itu tidak punya. Oke, ini walau ya. Walau-walam. Tetapi yang baru lagi ini ya. Yang kayak gitu, karena dia katakan bahwa memang pernah suatu ketika seluruh keturunan organisasi tertentu itu tidak boleh mengikuti pendidikan. Kalau itu yang terjadi, maka wajar bahwa Oke. Wah, ini kabar baru lagi nih kayaknya kita. Diduga Pak Jokowi tidak memiliki ijazah SD sampai SMP, kata Bapak barusan. Wah, ini gila. Lalu gimana cara beliau kok bisa lolos menjadi wali kota, gubernur, sampai ke presiden? Dan sampai saat ini sedang mempermasalahkan ijazahnya beliau gitu ya. Waduh, gokil ini ya. Oke guys, lanjut. hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Jadi tidak ada ruginya kita membuktikan. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah beneran, nggak sulit beliau membantahnya. Gitu. Sangat mudah, apalagi dia presiden, tinggal panggil saksi-saksi yang saya sebutkan di buku saya. Apa susahnya menjawab itu? Gitu loh. Dan sebagai rakyat, saya berhak untuk mendapatkan jawaban beliau melalui fasilitas yang disediakan pengadilan. Dan sebagai rakyat pula, saya kira seluruh rakyat Indonesia berhak mendengar jawaban dari presiden atas pertanyaan saya itu. Gitu. Nah, saya kira itu penting sekali. Jadi ini tidak ada niat apapun selain demi kebaikan, kemaslahatan seluruh bangsa dan negara. Apapun motivasi saya, tidak ada yang lebih rendah daripada niat utama itu. Kalau bahasa Arabnya itu maksudul a'zam itu apa? Ya untuk membebaskan anak cucu kita dari hutang yang ditandatangani oleh Pak Jokowi yang tidak sah. Untuk tanda tangan itu, apabila kita bisa membuktikan secara hukum, dan saya yakin bisa, seluruh pengacara saya ini bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA itu palsu, atau dibuat dan dipakai secara melawan hukum. Ingat nggak wali kota Solo pertama, Dr. Anus Jokowi? Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda lagi Indra. Misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda. Tapi setelah 93 pertengahan jadi SS, sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus, tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP, sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Jadi pada saat Jokowi menjadi wali kota,
orang juga sudah curiga. Ini benar nggak lulusan UGM? Nona Iriana Waduh, ini lagi yang gokil ya. Dari dokterandos berubah menjadi insinyur. Tadi diduga pula kuat Pak Jokowi tidak memiliki ijazah SD sampai SMP. Nah, aduh, ini makin kusut aja nih masalah ijazah gitu ya. Bikin kacau, apalagi nih baru-baru ini beredar lagi nih tentang Ibu Iriana, istrinya Pak Jokowi, yang diduga kuat juga memiliki gelar palsu. Nah, apalagi nih ya, berarti aduh, kayaknya satu keluarga nih yang diduga yang melakukan hal seperti ini gitu ya. Oke guys, tolong disimak sampai selesai ya penjelasan Bapak ini biar nggak gagal paham gitu ya. Oke, lanjut. Dodo pernah menggunakan gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Kalau itu benar, maka Nyonya Iriana Joko Widodo terancam pidana maksimal 10 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Bagaimanapun juga, apa yang ada di media sosial yang disampaikan oleh seseorang itu telah merupakan informasi masyarakat. Oleh karenanya, polisi yang profesional, yang modern, yang terpercaya, polisi yang predictable, yang responsibilitas, yang transparansi, berkeadilan, wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan atas informasi adanya Nyonya Iriana Joko Widodo menggunakan gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen yang diduga tidak sah atau tidak berhak karena yang bersangkutan tidak pernah melakukan atau menempuh kuliah sampai berhasil mencapai gelar sarjana ekonomi dan magister manajemen. Yang saya tahu dari Wikipedia, Nyonya Iriana Joko Widodo pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, namun di tengah jalan berhenti, ya, tidak melanjutkan perkuliahan. Tadi tidak ada gelar akademik yang secara sah dapat disandang. Ini ujian bagi Polri yang berlandaskan di Berata Catur Prastya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-benar diuji apakah mampu menegakkan hukum, mampu menegakkan asas everybody are equal before the law atau tidak. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Bentar guys, sebenarnya ini masalah ijazah, masalah gelar, masalah nama gitu ya, masalah usia, itu kan masalah umum, tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya, itu nggak jadi masalah gitu ya. Namun karena Pak Jokowi adalah seorang kepala negara, termasuk istrinya, lalu anaknya gitu ya. Nah, di situ letak permasalahannya. Kita sebagai warga negara itu wajib mempertanyakan, kan beliau yang kita pilih waktu kompetisi pemilihan umum gitu ya. Nah, jadi tuh hak kita mempertanyakan legalitas ijazahnya, dokumen-dokumen lengkapnya gitu ya. Itu nggak masalah dan itu halal gitu ya, boleh gitu ya. Nah, jadi Pak Jokowi sebenarnya harus kooperatif, harus terbuka kepada masyarakat untuk menunjukkan ijazah aslinya, gelarnya seperti apa, pendidikannya seperti apa gitu ya. Dan bahkan baru-baru ini Ibu Iriana pun juga diduga memiliki gelar palsu. Aduh, benar-benar nih ya, benar-benar asli bikin pusing ini. Oke guys, lanjut. Gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh terjadi? Karena Jokowi adalah kepala negara kita pada waktu kasus ini ada gitu. Nah, sekarang warga negara bertanya kepada kepala negaranya, Pak kepala negara, ini bagaimana nih? Kok Anda diduga adalah begini masa ijazah palsu? Artinya mestinya secara wise tunjukkan aja gitu ya kan. Ini loh, ya kan? Nggak usah mendalilkan. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan, itu masuk di ranah hukum. Saya seorang advokat, saya tahu di mana mendalilkan dan harus membuktikan, yaitu di ranah hukum. Kalau memang kita berikat baik sebagai kepala negara ke warganya, nggak usah menyatakan bahwa harus yang mendalilkan membuktikan, tetapi mari dengan etikat baik. Ini loh rakyatku, ini loh anak-anakku, ijazahku asli kok. Jadi nggak usah kalian permasalahkan. Silakan kalau mau dicek, mau dites, mau dilaptrin, mau segala macam.
Ya, nah untuk itu tentunya ini perlu kami bahas lebih jauh lagi, dan pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu terhormat nih ya. Oh, orang ini ternyata ini pembohong besar. Siapa bang? Pak Jokowi. Maksudnya di publik seakan-akan baik, ternyata. Nah ini juga. Nah yang menarik Bung Panda adalah pada saat itu kan yang disebutkan kan terlibatkan Reza Khalid kan. Iya. Tahu-tahu nikah anaknya di Solo itu orang ini tamu VIP, foto khusus. Gimana logikanya saya bahwa ada orang yang sedang merampok negara jadi tamu VIP presiden gitu loh. Nah disitulah ini nggak bisa dipercaya. Nah disitulah saya menjadi manusia merdeka. Nah saat itu bang saya ini nggak benar nih orang. Ini aku harus keluar dari pemerintahan. Nah malamnya tuh saya tanya istri saya, Mam, tabungan masih ada nggak? Kenapa? Aku mau mundur semua dari jabatan. Malam itu saya mundur semua dari jabatan, dan saya kehilangan berapa bang? 272 juta sebulan untuk menjadi manusia Merdeka. Karena saya nggak mau bergabung sama orang munafik, orang pembohong, orang culas, orang licik. Nah jadi maksud saya, disitulah perlawanan hati saya muncul. Ini nggak benar negara ini dipimpin orang yang boram moral seperti ini. Jadi bukan karena orang melencatkan, saya duduk marah-marah ke Jokowi karena dipecat, bukan. Saya marah-marah ke Jokowi karena saya tahu sifatnya sangat membahayakan negeri ini. Iya, aduh, luar biasa ya. Nih, jika benar yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini, berarti dia benar-benar orang bersih tuh, benar-benar orang cinta NKRI kalau menurut saya ya. Jadi itulah guys ya, tolong disimpulkan sendirilah pokoknya pendapat kalian, komentar kalian di kolom komentar ya tentang keluarganya Pak Jokowi yang diduga memiliki ijazah palsu, dan baru-baru ini juga Ibu Iriana pun juga diduga memiliki gelar palsu, dan baru-baru ini juga anaknya juga diduga memiliki ijazah dan juga gelar palsu. Waduh, kalau begitu, jika ini benar terbukti dan benar adanya, berarti satu keluarga telah memprank rakyat Indonesia itu guys. Artinya kita jadi dibodoh-bodohin selama 10 tahun oleh pemerintah presiden ke-7 kita gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.